Ya, baik, selamat pagi, selamat siang, selamat menjelang sore. Selamat bertemu lagi di perkuliahan keempat Kapita mata kuliah Kapita Selected Sumba. Mungkin sedikit mengulas ketika minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan kondisi Sumba dan lingkungan alamnya, yang di dalamnya paling banyak diceritakan tentang kondisi lingkungan pertanian. Nah, pada pertemuan kita kali ini masih tentang tema yang sama, sumber dan lingkungan alamnya, bagian kedua, tetapi sedikit berbeda. Kalau kemarin kita membahas tentang pertanian, hari ini kita membahas tentang kondisi lingkungan perikanan di Pulau Sumba. Jadi materi kita kali ini adalah untuk mengenal potensi daerah kita Sumba sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan yang cukup luar biasa. Nah, sebelum saya memulai perkuliahan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan nama saya, Krisman Ubehenggo, SP MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Kristen Wirowacana Sumba dan bekerja di program studi teknologi perikanan. Sekian singkat pertemuan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 1 jam yang akan datang ini kita sedikit mengulas tentang kondisi perikanan yang ada di Pulau Sumba. Nah, dapat dilihat ini merupakan peta Pulau Sumba. Kita tahu secara administrasi Pulau Sumba itu terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Dan hampir sebagian beberapa wilayah itu berada di daerah pesisir. Nah, ketika beberapa daerah berada di wilayah pesisir, tentunya akan memberikan dampak terhadap wilayah pekerjaan, sehingga Sumba itu juga cukup dikenali dengan banyak nelayan-nelayan yang kemudian tersebar hampir di seluruh wilayah pesisir kabupaten Sumba Timur. Nah, beberapa penelitian yang saya coba rangkum bahwa menunjukkan bahwa Sumba Timur itu sangat kaya akan keanekaragaman hayati, baik ikan maupun non-ikan. Nah, ikan yang dimaksudkan di sini seperti ikan yang finfish, atau seperti mungkin adik-adiknya seperti ikan tembang, ikan kombong, ikan tuna, dan lain sebagainya. Sedangkan non-ikan itu diarahkan pada misalnya udang, lalu kerang-kerangan, kemudian kepiting, lalu beberapa organisme perairan lainnya. Adapun juga non-ikan yang termasuk di dalam tumbuhan, misalnya seperti makroalga atau mungkin yang bisa kita kenal dengan rumput laut. Kemudian ada vegetasi bakau dan beberapa vegetasi air lainnya yang tersebar hampir di seluruh wilayah pesisir kabupaten di 4 kabupaten di Pulau Sumba, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Nah, itu dari sektor perikanan. Kemudian dari sektor ekowisata. Nah, sektor ekowisata ini cukup luar biasa karena hampir di pesisir Pulau Sumba itu memiliki pemandangan yang cukup bagus dengan kontur wilayah pesisir yang sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai aset wisata. Nah, saat ini mungkin kita sudah mengenal beberapa wilayah yang cukup eksotik untuk dijadikan sebagai aset wisata daerah, misalnya seperti Pantai Tarimbang, kemudian di Kodi juga ada. Nah, aset-aset tersebut itu menggambarkan betapa luar biasanya dari sektor maritim dari Pulau Sumba. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan sedikit mengulas tentang potensi pesisir maupun luas wilayah perairan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa Sumba Timur itu terdiri atas 4 kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Sumba Timur itu memiliki luas laut itu hampir mencapai 8.373 km persegi, dengan garis panjang pantai mencapai 433,6 km. Kemudian yang kedua, Kabupaten Sumba Tengah itu panjang garis pantai bagian utara itu mencapai 55 km dan bagian selatan itu mencapai 48,52 km. Sehingga total panjang garis pantainya kalau kita akumulasi dari bagian utara dan bagian selatan itu mencapai 104,12 km. Nah, bagian utara itu misalnya di daerah Tanambanas, Mamboro, dan sebagainya. Kemudian di daerah bagian selatan itu ada beberapa sentra wilayah pesisir seperti di dekat
sebelum ke arah Namboya itu juga termasuk wilayah sumber daya. Nah, kemudian kita akan lanjut di Kabupaten Sumbawa Barat, itu memiliki panjang garis pantai di wilayah utara itu mencapai 3,11 km, sedangkan wilayah bagian selatan itu mencapai 63,38 km. Kalau kita gabungkan itu hampir mencapai 66,49 km. Nah, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat hanya memiliki garis pantai 79. Nah, dari keempat wilayah kabupaten ini nampaknya seperti Sumba Timur itu memiliki garis panjang pantai yang paling panjang dibandingkan dengan 3 kabupaten tetangganya. Begitupun juga dengan luas lautan. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau kita akumulasi dari hampir 500-an garis panjang pantai, itu tentunya berdampak terhadap biodiversitas, berdampak terhadap keanekaragaman, berdampak terhadap cara hidup masyarakat di sekitar kita. Kita tahu bahwa Sumba itu sangat banyak, nanti akan kita urus lagi ke depan lagi potensi-potensi apa di setiap daerah yang ada yang kemudian dapat kita kembangkan sebagai salah satu potensi perikanan unggulan di setiap kabupaten. Nah, ini kita lihat bahwa salah satu kawasan konservasi nasional terbesar di Indonesia adalah Taman Nasional TNP Pulau Sawu. Nah, kita lihat gambar yang di samping ini. Nah, Sumba itu termasuk dalam satu wilayah konservasi, bahkan konservasi terbesar secara nasional. Nah, kalau kita lihat dari konservasi Taman Nasional Laut Sawu itu ada terdiri dari beberapa gugus pulau. Yang pertama ada Bali, NTT, NTB, yang di dalam NTT yang di dalamnya juga ada Sumba, kemudian ada Maluku Barat Daya dan Timor Leste. Jadi kalau dilihat dari peta ini, kita termasuk di dalam segitiga karang dunia. Nah, ketika kita masuk dalam segitiga karang dunia, kenapa dijadikan sebagai wilayah konservasi? Karena di beberapa wilayah yang tadi yang disebutkan itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, sehingga dijadikan sebagai sentra tempat konservasi. Kemudian mungkin sempat kita dengar di beberapa daerah di NTT itu tempat ruangnya paus dan sebagainya, itu karena kita memiliki keanekaragaman atau memiliki kondisi laut yang sangat memungkinkan untuk organisme perairan yang ada di sekitar situ dapat bertelur, bertumbuh, kemudian dapat berkembang biak. Nah, perairan Pulau Sumba memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, dari potensi perikanan lain menjadi daerah penangkapan ikan bagi perairan lain dari Bali, Lombok, Flores, dan Sulawesi. Nah, ini seringkali Pulau Sumba itu dijadikan sentra penangkapan ikan oleh nelayan yang di luar Pulau Sumba. Beberapa nelayan banyak yang datang ke beberapa wilayah pesisir, baik di bagian utara, terutama di bagian Larawali dan bagian Memboro, itu paling banyak didominasi oleh nelayan-nelayan yang bukan berasal dari Pulau Sumba, misalnya dari Bali, Lombok, Flores, dan Sulawesi. Tapi umumnya itu dari Flores dan Sulawesi. Kalau kita pernah dengar ada nelayan yang berasal dari Buton, itu mereka berasal dari Sulawesi. Nah, ini sedikit ada crash atau sedikit kenapa sampai nelayan dari luar bisa datang. Artinya secara hukum laut itu dimiliki oleh semua orang, siapapun, mau orang dari manapun selagi masih ada dalam satu wilayah kesatuan Republik Indonesia boleh menangkap ikan di mana saja. Akan tetapi menjadi pertanyaan besar jika orang di luar Pulau Sumba kemudian datang mengambil atau menangkap ikan di wilayah perairan Sumba, sedangkan beberapa daerah di Pulau Sumba itu sustainable-nya atau ketersediaan ikannya masih sedikit mengalami kesenjangan. Artinya apa? Artinya beberapa wilayah itu sangat melimpah ikan, tapi di beberapa wilayah juga ketersediaan ikannya juga relatif sedikit dan cenderung mahal. Nah, ini kondisi biofisik perairan Pulau Sumba. Jadi yang dimaksudkan dengan biofisik ini adalah untuk kita mengenali bagaimana kondisi perairan kita, bagaimana kondisi karang kita, bagaimana kondisi organisme perairan, bagaimana melihat vegetasi tumbuhan. Nah, vegetasi tumbuhan, kesehatan karang maupun perikanan itu merupakan sektor yang menunjang kelestarian
suatu perairan. Nah, ini yang pertama itu adalah kondisi terumbu karang kita. Nah, kalau dilihat di sini dari 4 kabupaten itu, daerah tutupan karang itu hampir mencapai 1 sampai dengan 24%. Nah, kalau dilihat sebarannya ada yang warna pink, itu dia mencapai 25 sampai 29%, bahkan ada yang mencapai 0 atau bahkan tidak sama sekali memiliki karang. Itu silakan lihat, dan kalau dilihat di 4 kabupaten ini silakan nanti adik-adik mahasiswa silakan melihat bahwa yang warna pink ini menggambarkan itu wilayah tutupan karang yang mencapai 25 sampai 29%. Kemudian untuk yang merah, memang kita perlu akui bahwa kontur pesisir kita memang bukan kontur yang karang banyak, tapi bukan berarti dia berpasir, tapi dia berpasir dan juga terdapat sedikit karang. Nah, kemudian ada yang sebarannya mencapai 50 sampai 74. Kemudian ada yang hanya mencapai 1 sampai dengan 24%. Nah, di beberapa tempat memiliki tutupan karang hidup yang relatif baik, seperti di Pantai Lapori, di Tanjung Sasar, atau di pantai di Nangamesi di Wengapu, di Pantai Rindi, dan di beberapa lokasi misalnya seperti di Salura juga masih ditemukan bahwa beberapa tutupan karang itu masih sangat bagus. Nah, persentase tutupan karang pada umumnya tergolong pada, ya saya katakan 1 sampai dengan 24%. Namun di wilayah Tanjung Sasar, Rambanggaru, kemudian Pantai Kadumbul itu relatif tidak banyak dijumpai, bahkan tidak ada. Nah, kita juga tidak tahu karena tidak adanya terumbu karang itu disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor intrinsik, misalnya faktor lingkungan alam yang menyebabkan kondisi karang itu tidak bisa hidup pada substrat tertentu, atau yang kedua adalah faktor manusia. Faktor manusia dimaksudkan ada beberapa aktivitas penangkapan yang justru merugikan kondisi lingkungan perairan. Nah, tapi beberapa karang yang ada di Sumba, di Pulau Sumba itu merupakan jenis Xenia sp. Nah, ini saya sudah tampilkan di pinggiran slide ini. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa dapat mengamati, ini jenis-jenis karang tepi atau finger reef yang umumnya sangat kita temukan, atau mungkin kita sering ke pantai dalam kaitannya mungkin berlibur atau piknik dan lain sebagainya, mungkin sering kita lihat ini. Nah, jadi di sini adik-adik mahasiswa ketika sudah tahu bahwa ini karang, ya sebaiknya karang itu kita jaga, kita lindungi supaya apa? Supaya organisme-organisme itu dapat tumbuh, dan kemudian ikan itu menjadi itu merupakan rumah dari organisme-organisme perairan. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan ada korelasi positif ketika terumbu karang tidak ada, organisme pun tidak akan hidup, bahkan ikan pun tidak akan hidup. Oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini data sudah tersedia di hadapan kita, nanti kita lihat. Nah, ini kondisi terumbu karang kita di semua masih tergolong cukup baik. Artinya tidak buruk dan cukup baik, bukan berarti cukup baik lalu kita merasa senang, tidak, tapi cukup baik itu kita tetap jaga kelestariannya sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat pesisir. Nah, ini beberapa lokasi presentasi yang diduga bahwa terumbu karang itu mengalami kerusakan. Nah, yang warna hitam ini itu terumbu karang yang sudah mengalami kerusakan, baik patahan atau kondisi lingkungan. Tetapi umumnya dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan karang itu disebabkan oleh faktor manusia. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa beberapa lingkungan memang cukup baik, tetapi bukan berarti semuanya baik, tidak. Tetapi justru ada satu masalah yang cukup besar ketika beberapa daerah itu mengalami daerah tutupan karang itu yang sudah mengalami kerusakan. Nah, saya tampilkan gambar di sini. Ini merupakan aktivitas nelayan yang secara sengaja kemudian atau tidak sengaja kemudian memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Yang pertama misalnya penggunaan bom dalam menangkap ikan. Beberapa daerah di Sumba Timur, sepengetahuan saya itu sering menjadi langganan tempat orang melakukan pemboman ikan, misalnya di Larawali, di Tanjung Sasar, kemudian di Tarimbang. Itu beberapa daerah yang sering setiap tahun, bahkan setiap tahun itu seringkali
mendapatkan berita terkait dengan pengeboman ikan. Nah, pengeboman ikan ini yaitu karena masih rendahnya keterbatasan sumber daya manusia memahami lingkungan perairan ini. Nah, sehingga materi kita kali ini adalah bagaimana kita merasa memiliki, kita tahu kondisi lingkungan perairan kita, dan kita mencintai lingkungan perairan kita. Nah, kemudian selain aktivitas pengeboman, yang kedua adalah aktivitas maka meeting. Misalnya maka meeting, kalau itu istilah di Sumba Timur, maka meeting itu adalah suatu peristiwa ketika terjadi pasang surut atau terutama surutnya air, itu masyarakat memilih untuk mengambil sumber daya hasil perikanan, baik itu kerang, rumput laut, bulu babi, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi seringkali itu secara tidak sengaja kita merusak karang, baik mungkin kita injak atau mungkin kita patahkan karangnya. Ada beberapa peristiwa beberapa tahun yang lalu, terutama di pesisir Tarimbang itu, jadi orang mencari satu organisme yang dia seperti bintang laut, namanya mata tujuh. Itu orang sampai memecahkan karang dipecahkan, kemudian hanya untuk mendapatkan organisme itu lalu dijual. Tetapi masyarakat tidak berpikir bahwa sustainable sumber daya perikanan ke depan itu sangat bergantung tentang kondisi lingkungannya. Jadi saya sampaikan ketika lingkungannya tidak mendukung atau misalnya terumbu karangnya sudah rusak, otomatis organisme misalnya ikan sudah tidak dapat hidup di situ. Karena kita tahu terumbu karang itu merupakan rumah yang paling baik atau rumah yang baik untuk pertumbuhan ikan. Itu yang kedua terkait dengan aktivitas makan ikan. Yang ketiga, aktivitas pemasangan bubu. Kalau ini bubu, pada bagian ini disebut dengan bubu. Bubu itu seperti alat tangkap, seperti perangkap. Jadi dibuat dari anyaman bambu, kemudian dibuat sedemikian rupa, entah itu berbentuk seperti bejana atau seperti trap. Trap itu seperti jebakan yang kemudian fungsinya itu ketika ikan itu masuk, dia tidak akan bisa keluar. Nah, pemasangan bubu ini dia berisiko terhadap karang karena pengaitnya itu dikaitkan di karang. Nah, kebanyakan ketika setelah dikaitkan ke karang, banyak masyarakat ketika dia ambil bubunya, dia tarik tanpa memikirkan bahwa beberapa karang itu mengalami patah dan sebagainya. Ataupun juga pengaruh gelombang atau arus bawah air yang menyebabkan si bubu itu bergerak, kemudian akan berdampak terhadap patahan karang dan sebagainya. Nah, ini beberapa aktivitas penangkapan secara tidak sadar kemudian sangat memberikan dampak terhadap pelestarian. Tapi kalau ini terkecuali bom ikan itu memang sama, itu merupakan unsur yang paling disengajakan. Nah, ini sekitar ketika adik-adik lihat bahwa hampir 30% daerah kita itu karangnya sudah hampir mengalami kerusakan atau bahkan di beberapa daerah sudah mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, mungkin melalui pertemuan kita kali ini, melalui kita diskusi sharing keilmuan kita kali ini menjadi salah satu motivasi bagaimana kita melestarikan pesisir. Jadi kalau adik-adik mahasiswa yang lihat ada yang menggunakan bom, sebaiknya atau dilarang atau mungkin dilaporkan ke pihak keamanan. Atau mungkin ada aktivitas masyarakat tertentu yang justru merusak ekosistem, sebaiknya dikasih pemahaman bahwa kesian nelayan-nelayan kita. Mereka bergantung sekali dengan hasil perikanan. Kalau misalnya kondisi lingkungannya sudah rusak, otomatis perikanannya juga terbatas, itu akan berdampak terhadap kita sebagai konsumen utama untuk hasil perikanan. Nah, itu terkait dengan terumbu karang. Nah, ini kita lihat indeks kesehatan karang, kita coba lihat di beberapa wilayah di Pulau Sumba yang artinya memiliki karang yang masih sangat bagus atau sangat memuaskan. Nah, kita pertama dari Wailonda itu di Sumba Barat itu dia punya karang hidup hanya mencapai 54,3%. Indeks mortalitasnya mencapai 0,4. Artinya apa? Indeks mortalitas itu menunjukkan bahwa tingkat keparahan atau tingkat kehancuran itu masih 0,4. Jadi ini memiliki korelasi terkait dengan kondisi karang hidup. Artinya apa? Semakin tinggi kondisi karang hidup, maka indeks mortalitasnya juga semakin rendah. Nah,
dapat kita katakan kondisinya bagus atau kondisinya buruk, itu kita lihat dari indeks mortalitas. Dari indeks mortalitas itu memiliki gambaran tentang kondisi karang hidup. Nah, ada Welonda, kemudian Karuni, Lakuri. Nah, kalau dilihat bahwa untuk tiga wilayah, untuk Welonda dan Karuni untuk Sumba Barat Daya itu masih menuju sedang dan bagus, artinya tidak buruk. Nah, saya kira kita juga tidak bisa uh, menganggap ini hal yang biasa. Oh kan masih bagus, tidak masalah. Tidak juga seperti itu. Tetapi sesuatu yang bagus ini kalau bisa kita tingkatkan. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya kita dapat meningkatkan indeks karang hidup. Seperti beberapa kegiatan aktivitas perikanan seperti transplantasi karang. Transplantasi karang artinya kita budidaya karang. Misalnya kita buat sistemnya, misalnya kerangka atau kerangkeng, kemudian karang-karang kita ikat, lalu kita tinggalkan di dasar perairan. Nah, kemudian dia akan hidup, kemudian dia bertumbuh dan berkembang biak, dan itu kemudian akan menjadi rumah bagi ikan. Atau mungkin beberapa adik-adik mahasiswa pernah mendengar berita di TV, misalnya kasusnya Bu Susi, dia lebih memilih untuk menenggelamkan kapal ketimbang kapal itu disita. Karena apa? Karena dia merasa bahwa bangkai-bangkai kapal yang ditenggelamkan itu kemudian akan membentuk rumah ikan yang kemudian nanti 5-10 tahun kemudian menjadi tempat hidupnya karang-karang. Ketika karang-karang itu bertumbuh, itu akan menjadi rumah ikan. Nah, ini ada ilustrasi yang saya tunjukkan di sini. Ketika karangnya bagus, otomatis organisme ikan, terutama ikan karang itu sangat luar biasa. Itu yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Kemudian untuk Sumba Tengah seperti Pantai Sambi, Pantai Kandunga Walakiri, dan Pantai Tanambanas itu relatif masih bagus. Karena hampir rata-rata karang hidupnya itu di atas 60%. Dan indeks mortalitasnya itu hampir mendekati 0. Hampir mendekati 0,1 atau sekitar kisaran 0,1 sampai dengan 0,5. Artinya di Sumba Tengah itu masih relatif masih bagus. Kemudian di Tanjung Sasar itu luar biasa karena karang hidupnya itu mencapai 77%. Bahkan indeks mortalitas itu mencapai 0,0. Artinya sama sekali masih luar biasa. Karang itu masih sangat vegetasinya atau keterlindungannya masih luar biasa. Kemudian di Wunga, nah ini di Wunga yang seringkali aktivitas seringkali di Wunga itu aktivitas pengeboman ikan itu terjadi di perairan di Wunga. Bahkan karang hidup itu hanya mencapai 27,7. Indeks mortalitasnya mencapai 0,7. Artinya kondisinya sedang. Nah, justru sedang ini justru dia buruk sih sebenarnya. Nah, kemudian Rambangaru, Laiwotung, yang paling parah ini di Sumba Timur itu di Rambangaru dan Laiwotung. Itu karang hidup hanya mencapai 15,3, bahkan di Tanjung Laiwotung hanya 9,3. Itu sangat buruk. Nah, sangat buruk ini salah satu disebabkan oleh aktivitas, salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu disebabkan oleh aktivitas penangkapan ikan yang tidak memelihara atau tidak melindungi ekosistem. Nah, biasa di daerah Wunga, Rambangaru, Laiwotung itu sering terjadi aktivitas pengeboman ikan. Ketika aktivitas pengeboman ikan itu akan berdampak terhadap daerah tutupan karang. Kemudian untuk Pantai Kandora, Rindi, dan lain sebagainya yang saya tunjukkan di sini, itu dapat dilihat masih tergolong ada yang buruk, terutama di Pantai Kandora itu sangat buruk. Kemudian di Buru dan lain sebagainya. Jadi, ini data yang kita lihat. Artinya silakan nanti dilihat kondisi tutupan karang kita yang ada di sekitar Pulau Sumba. Artinya beberapa daerah itu masih buruk dan ada beberapa daerah yang sangat luar biasa. Misalnya seperti Welonda, Pantai Kandunga Walkiri, kemudian Tanambanas, lalu Rindi, dan beberapa daerah lain. Nah, tadi kita sudah bicara banyak tentang kondisi tutupan karang ya. Bagaimana profil tutupan karang yang ada di Pulau Sumba, bagaimana kondisi kesehatannya, lalu seberapa persen kondisi daerah yang tutupan karang itu sudah mengalami kerusakan. Nah,
setelah kita berbincang tentang kondisi karang, nah pada bagian ini kita akan mencari tentang kondisi tumbuhan air. Tumbuhan air yang dimaksudkan di sini adalah rumput laut atau mungkin di istilah perikanan disebut dengan makroalga. Kemudian yang kedua ada bakau. Nah, dua vegetasi atau dua tumbuhan ini itu paling dominan ada di bukan hampir, tapi secara keseluruhan itu ada di pesisir Pulau Sumba. Nah, ini kita lihat yang ada berwarna sedikit biru ini mencapai satu. Artinya ini ada beberapa sentra. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa dapat lihat, ini beberapa sentra yang tempat dijadikan atau tempat tumbuhnya tumbuhan air. Artinya tanpa dibudidaya. Mereka tuh ada yang tumbuh secara liar dan ada yang tumbuh melalui budidaya. Nah, berdasarkan beberapa penelitian yang sempat saya kumpulkan bahwa rumput laut yang paling banyak di Pulau Sumba itu adalah rumput laut merah atau rhodophyceae. Dalam istilah biologinya itu disebut dengan rhodophyceae. Nah, rumput laut merah itu salah satu yang memiliki potensi komersialnya adalah Phasema cottoni, atau seperti dilihat ini adalah rumput laut yang mungkin kita lihat di pasar atau dijual itu termasuk dalam golongan rumput laut merah. Nah, ini yang potensi paling banyak terutama di Sumba Timur. Nah, kita tahu bahwa salah satu potensi budaya rumput laut yang paling luar biasa di NTT setelah Pulau Rote adalah Pulau Sumba. Saya tidak tahu sekarang apakah Pulau Sumba sudah lebih bagus dari Pulau Rote, tapi beberapa publikasi saya lihat bahwa Pulau Rote itu masih mendominasi. Nah, kemudian urutan kedua itu kita Pulau Sumba. Jadi wilayah perairan kita tuh selain punya hasil perikanan yang banyak, ternyata bisa juga kita budidaya rumput laut. Nah, rumput laut ini sangat luar biasa dimanfaatkan baik sebagai sumber makanan, kemudian untuk sumber kosmetik, dan untuk pemanfaatan lainnya. Oke. Ini organisme non-ikan. Jadi tadi kita bicara, ini non-ikan misalnya seperti penyu. Jadi bicara tentang rumput laut, ini kita lihat tentang penyu. Nah, mungkin sedikit kita berbagi. Jadi yang warna merah ini merupakan beberapa sentra tempat bertelurnya penyu. Nah, ini kita mulai dari Pulau Sumba, ada Pulau Mengkudu, Pulau Salura, itu merupakan salah satu pulau tempat bertelurnya penyu. Kemudian ada beberapa titik di Pulau Sumba Timur, kemudian menyebar ke wilayah Sumba Tengah. Di Sumba Tengah itu penyunya berada pada pantai bagian utara. Itu paling banyak tempat bertelurnya penyu. Kemudian di Sumba Barat juga demikian. Di Sumba Barat bukan artinya tidak ada, tapi ini belum ada publikasi atau belum ada penelitian yang mengkaji tentang spot-spot tempat bertelurnya penyu. Atau juga adik-adik tahu bahwa penyu ini merupakan salah satu organisme yang sudah dilindungi karena sudah terancam punah. Dan salah satu yang terancam punah adalah penyu yang ada di Sumba Timur, yaitu penyu sisik. Kalau dapat lihat penyu seperti ini disebut dengan penyu sisik. Kalau dapat lihat penyu seperti ini di gambar ini, atau mungkin ada di yang mungkin di antara kita ini, kita sekalian mungkin ada yang orang tuanya nelayan, kemudian mungkin biasa kalau kita sering berkunjung ke rumah nelayan, ada nelayan yang mungkin memajangkan cangkang penyunya di rumah. Nah, justru sebetulnya penyunya sudah terancam punah. Nah, ada ketentuan CITES, Convention on International Trade and Endangered Species of Flora and Fauna. Ini merupakan organisasi yang kemudian melindungi organisme-organisme tertentu yang sudah dianggap punah. Bahkan penyu itu sudah masuk di dalam red notice atau sudah masuk di daftar merah bahwa memang penyu ini sudah memang tidak ada toleransi lagi apapun bentuknya. Penangkapan penyu atau eksploitasi penyu secara berlebihan tidak diizinkan. Nah, ini mereka sudah termasukkan di dalam appendix 1. Appendix 1 artinya itu sudah memang sudah ketentuan yang sudah
punahnya itu tingkat kepunahan sudah luar biasa sehingga memang tidak ada toleransi di sini. Nah, salah satu yang dimasukkan di dalam appendix 1 atau red notice itu adalah penyu sisik. Ini penyu sisik itu adalah penyu yang paling dominan berada di Pulau Sumba. Nah, penyu itu biasanya mereka bertelur di dalam pasir, kemudian tingkat kedalaman penyu untuk menggali itu bisa mencapai 1 meter, bahkan ya hampir 1 meter atau sekitar 60-70 cm mereka gali, lalu mereka bertelur, kemudian mereka tidurkan. Nah, sebulan sambil sebulan itu kemudian telurnya menetas, kemudian setelah telurnya menetas, induk anak dari penyu itu kemudian keluar dan ke perairan. Nah, seringkali ada orang yang mungkin dengan unsur sengaja menunggu pada bulan-bulan tertentu. Itu bulan telur penyu itu biasanya ada berada pada bulan Juli, sekitar Juli sampai Agustus. Itu merupakan bulan di mana penyu itu melakukan tuaya atau dia bertelur di pasir. Nah, ada beberapa masyarakat tertentu yang kemudian pada bulan-bulan itu mereka menanti di pesisir sambil mengamati penyu yang bertelur. Setelah dia selesai telur dan kembali ke air, besoknya mereka gali, kemudian mereka jual. Nah, ini seringkali telur penyu itu banyak didatangkan dari Pulau Mengkudu, Salura, dari Tarimbang, itu banyak juga. Ada juga yang memperdagangkan. Nah, ini sebagai peringatan untuk adik-adik, jikalau ada yang mungkin menangkap atau mengeksploitasi secara berlebihan, ini sebaiknya ini tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi, dan tolong dikasih edukasi yang baik kepada masyarakat atau kepada bapak mama kita yang mungkin berprofesi sebagai nelayan untuk mereka tahu. Ya mungkin kita tidak bisa salahkan mereka, mungkin dengan keterbatasan pendidikan, sumber daya manusia, mereka tidak tahu apakah hewan ini dilindungi atau tidak. Yang mereka tahu adalah cuma menangkap, dan menangkap. Tetapi kita juga perlu tahu selain menangkap, kita juga perlu menjaga kelestarian. Nah, mungkin ini salah satu bagian dari kita mengedukasi bahwa oh ternyata penyu itu sudah dilarang untuk ditangkap. Karena apa? Karena salah satu jenis penyu yang ada di Pulau Sumba, yang hidup di Pulau Sumba itu sudah terancam punah. Nah, ini kita masuk di dalam ikan atau hubungan antara, tadi kita bicara indeks sekarang kita coba hubungkan antara indeks kesehatan karang dengan biomasa. Biomasa ini artinya menggambarkan kondisi ikan yang bisa bertahan pada satu wilayah tertentu karena ketersediaan lingkungan hidup yang baik. Nah, kita lihat di sini biasanya indeks kesehatan karang itu memiliki dampak korelasi dengan biomasa ikan. Artinya apa? Ketika indeks karangnya bagus, berarti biomasa ikan, artinya ikan yang bertahan atau bertahan untuk hidup di lingkungan itu sangat tinggi. Nah, kita lihat misalnya di mangrove timur atau di Waingapu, di sekitar Pulau Waingapu itu indeks kesehatan karang itu hampir mencapai 1 atau 0,96. Nah, kemudian kita lihat di biomasanya. Di biomasanya hampir mencapai, ya itu lebih tinggi dibandingkan biomasa yang ada di pesisir lain, itu mencapai 0,20. Kemudian di Mengkudu itu mencapai 0,88 dan indeks biomasanya 0,9. Nah, justru di sini yang paling rendah itu adalah Rindi. Itu Rindi indeks kesehatan karangnya hanya mencapai 0,67. Nah, karena sangat rendah 0,67, maka ikan pun yang hidup di daerah ini, terutama beberapa wilayah pesisir itu justru berkurang. Artinya bukan berarti ikan ini kan yang dimaksud dengan biomasa adalah bagaimana ikan itu dapat bertahan sepanjang waktu pada wilayah perairan tersebut. Oke, yang dimaksudkan dengan biomasa adalah bagaimana ikan dapat bertahan hidup atau ikan dapat hidup di wilayah tersebut sepanjang waktu atau sepanjang ketika kondisi karang itu masih hidup. Nah, selain ini ada juga pantai Kandungan Walkiri, ini ada di Sumba Tengah. Itu juga parah, itu biomasanya hanya mencapai 0,01. Kemudian ada di Teluk Waingapu juga sama, bahkan di Sumba Timur untuk Teluk Waingapu, Kandora, Rambangarut, Tanjung Lewotung ini
sangat rendah sekali biomasanya. Kenapa? Ya karena indeks kesehatan karangnya juga rendah. Ini dia hanya mencapai 0,5 hanya sampai 0,29. Ini sangat rendah. Ketika rendah indeks kesehatan karang akan berdampak juga terhadap rendahnya biomasa. Ya, jadi itu kenapa kita tadi sampaikan bahwa karang itu sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Bahwa itu ketika indeks kesehatan karangnya rendah, atau banyak karangnya mati, atau banyak karangnya hancur, otomatis ikan-ikan atau biomasa ikan yang ada di situ juga akan berkurang. Nah, kalau kita mau hidup sejahtera, nelayan juga sejahtera, kita juga sebagai konsumen utama juga bisa mengkonsumsi ikannya juga yang secara kontinu, ayo kita sama-sama. Jadi yang menjaga pantai itu bukan cuma nelayan, tapi semua kita komunitas sosial, baik itu buruh, baik itu wirausaha, baik itu tukang ojek, siapapun, kita wajib untuk menjaga lingkungan perairan. Kenapa? Kalau misalnya karangnya juga rusak, biomasanya rendah, nelayannya susah untuk menangkap ikan, otomatis kita juga sangat susah untuk menangkap ikan. Itu memiliki korelasi memiliki rantai permasalahan yang sangat banyak. Nah, ini potensi perikanan tangkap dan pemanfaatannya. Dapat kita lihat bahwa potensi lestari perikanan tangkap di Pulau Sumba itu mencapai 491.700 ton. Nah, apa yang dimaksud dengan potensi lestari? Jadi potensi lestari adalah dugaan, ini kan memang kita sebatas hitungan statistik, dugaan bahwa ikan yang ada di Pulau Sumba itu dapat mencapai 491.000 per tahunnya. Nah, itu secara keseluruhan. Tetapi yang hanya diizinkan dari 491.000 ton per tahun, itu kita hanya bisa mengelola sampai dengan 393 ton per tahun. Karena apa? Ya tadi kita memikirkan untuk keberlanjutan ke depan. Kalau misalnya semua ikan yang ada kita eksploitasi secara berlebihan, mungkin tahun berikutnya perairan kita sudah biomasanya juga rendah. Sehingga ini hanya diizinkan mengelola sekitar 393 ton per tahun. Tetapi tadi kembali katakan bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia, itu menyebabkan sampai saat ini optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan itu masih tergolong rendah. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa banyak nelayan yang dari Pulau Sumba seperti dari Sulawesi, Flores, Lombok, Bali, itu justru menjadikan perairan Sumba sebagai spot untuk mereka menangkap ikan. Tadi mungkin kita nelayan hanya sebatas kebutuhan hari ini, atau ada beberapa, kalau nelayan itu ada 3 kategori secara teori, ada disebut dengan nelayan utama, ada nelayan sambilan utama, dan ada nelayan sambilan. Nah, nelayan utama itu artinya nelayan yang 100% hidupnya atau 100% pekerjaannya ada di nelayan. Kita lihat mungkin seperti mungkin orang bapak ibu yang Bugis yang ada di misalnya di Dermaga Lama, itu memang disebut dengan nelayan utama. Karena apa? Karena hampir 100% aktivitasnya itu berada di laut. Sedangkan untuk aktivitas nelayan sambilan utama adalah nelayan yang mungkin hanya menangkap ikan sepersekian masa kerjanya, sedangkan sisanya dia berprofesi sebagai petani. Atau mungkin dia sebenarnya itu adalah petani kacang, lalu mungkin setelah dia tanam kacang, dia memilih untuk pergi ke laut untuk menangkap ikan. Itu disebut dengan nelayan sambilan utama. Nah, sedangkan nelayan sambilan itu adalah nelayan yang mungkin dia hanya untuk senang-senang saja untuk menangkap ikan, hanya sekedar mau ingin makan. Nah, paling umumnya kita di Sumba Timur itu, di Sumba, bukan di Sumba itu adalah nelayan sambilan utama. Bahkan sangat sedikit nelayan yang nelayan utama. Ini disebabkan, itu yang menyebabkan kenapa kok potensi perikanan kita cukup luar biasa, sedangkan harga ikannya juga cukup mahal. Itu yang pertama, karena keterbatasan sumber daya manusia. Yang kedua adalah keterbatasan rantai pasok. Nah, yang disebut dengan rantai pasok, misalnya ada beberapa daerah tertentu yang memiliki potensi perikanan yang sangat luar biasa, tetapi akses untuk transportasi ikan itu sangat terbatas. Misalnya
di perairan Hanggaruru itu hasil perikannya sangat luar biasa, tetapi di sana mungkin listriknya belum ada. Ketika listrik belum ada, mereka mungkin belum menghasilkan es batu atau belum memiliki refrigerasi yang baik atau sistem pendinginan yang baik, sehingga walaupun ikannya cukup banyak, mereka tidak bisa akan menangkap banyak karena ya mau kasih ke siapa hasil perikan. Kita tahu ikan merupakan salah satu sumber makanan yang paling cepat mengalami kerusakan. Oleh sebab itu ini menjadi kendala di antara kita. Kenapa ini menjadi pertanyaan, kenapa di beberapa daerah kok ikannya mahal, kenapa di beberapa daerah kok ikannya relatif murah. Nah, sedangkan produksi tahunan kita ini kita hanya mampu mengolah sebesar 43,80%, 43,85%. Kita hanya mampu menghasilkan 172,520 ton per tahun. Artinya apa? Dari 100% sumber daya kita yang diperbolehkan untuk kita ambil, untuk kita manfaatkan, kita hanya mampu manfaatkan 43,85%. Nah, tadi ada banyak faktor. Itu tadi baik faktor keterbatasan sumber daya manusia, yang kedua ada keterbatasan tadi sumber nelayan utama. Itu beberapa faktor tersebut yang juga memberikan dampak terhadap rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Pulau. Nah, ini ada beberapa saya sharing, ada beberapa daerah penangkapan ikan di Pulau Sumba. Nah, dapat dilihat ini kalau untuk Sumba Timur itu ada ikan gembung, kemudian ada ikan kerapu, ada ikan tembang, ada ikan tongkol, dan ada ikan cakala. Nah, itu misalnya di ini saya sudah kasih. Sedangkan di bagian Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah itu didominasi oleh ikan tembang, ikan tongkol, dan ikan cakala. Lalu beberapa jenis ikan seperti ikan gembung, ikan tembang, dan ikan cakala. Jadi sebetulnya beberapa wilayah-wilayah tertentu itu memiliki sumber daya perikanan yang berbeda. Artinya tidak semua sama. Misalnya di Sumba Timur itu paling kita tahu kalau misalnya di Salura itu salah satu daerah yang paling banyak menghasilkan cumi. Tapi mungkin berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Ini silakan dilihat sebaran hasil perikanannya. Ini semakin menguatkan bahwa keanekaragaman hayati di Pulau Sumba bukan hanya sebatas teori, tetapi memang dibuktikan dengan beberapa jenis-jenis ikan yang sudah identik dengan beberapa wilayah. Oke. Kemudian, kita mengenal yang disebut dengan kalender penangkapan. Nah, ini kenapa kita tahu bahwa di bulan ini kenapa ikannya mahal. Ternyata ikannya murah itu dia berada pada bulan keberapa dan bulan keberapa. Nah, untuk kalender penangkapan cumi, ini kita lihat bahwa biasanya di bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret itu hampir tidak ada. Artinya cumi bahkan mungkin ada tertangkap tapi relatif sedikit. Nah, sedangkan penangkapan cumi, puncaknya penangkapan cumi itu ada pada bulan 4 dan bulan 5. Atau April dengan Mei. Sedangkan peralihan, artinya setelah puncak 2 bulan itu, istilah masa peralihan untuk pada padatan biomasa berikutnya, itu berada pada bulan September, Oktober, November. Nah, ini kita sharing, jadi memang tidak setiap bulan itu semua jenis ikan itu tersedia dengan jumlah yang banyak. Tidak. Karena kita tahu ya, setiap organisme hidup dia juga membutuhkan waktu untuk bertelur, menetas, waktu untuk berwayah, dan lain sebagainya. Demikian juga mungkin di pertanian kan, tidak mungkin kalau kita mungkin tanam jagung hari ini, besoknya mungkin langsung besar, tidak. Dia juga perlu waktu untuk dia berkembang dan kemudian akan mencapai fase panen. Nah, di ikan pun juga demikian. Ini sekedar kita sharing bahwa supaya adik-adik mahasiswa tahu, ternyata kalau untuk tangkap cumi itu bagusnya berada pada bulan ini dan bulan ini, mungkin berada pada bulan April dengan Mei, kemudian lanjut pada September, Oktober, November. Jadi kalau sudah bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu masa pencekik. Artinya sama sekali cumi itu tidak ada. Nah, untuk ikan demersal atau ikan-ikan untuk perairan yang rendah, yang dangkal, seperti misalnya ikan tongkol,
ikan tembang, ikan kakap merah, cakalang, kerapu, itu umumnya berada pada bulan Desember, Januari, Februari, Maret, dan April. Sedangkan pada bulan September, Oktober, November, itu bahkan tidak ikan-ikan yang kita maksudkan tadi seperti ikan tembang, ikan kembung, ikan tongkol, kakap merah, cakalang, kerapu itu bahkan hampir tidak ada. Nah, itu bulan-bulan penangkapan ikan yang kita kenal atau mungkin di dalam kalender perikanan itu sering dijadikan sebagai acuan kalau misalnya nilai itu bagaimana. Nah, ini saya tampilkan di tabel yang berikutnya. Ini kita lihat kalau misalnya contoh ikan tembang itu dia penceklik, artinya kita sangat susah untuk bisa melihat ikan tembang atau menangkap ikan tembang itu berada pada bulan Januari dan Maret. Bukan susah, bukan berarti susah dan tidak ada, tapi beberapa. Kemudian dia sudah mulai puncak atau sudah semakin banyak itu ada pada April, September, dan Desember. Kemudian puncaknya ikan tembang itu ada pada Oktober dan November. Jadi biasanya pada Oktober dan November itu kalau kita beli ikan tembang mungkin 25 ekor 10.000 atau mungkin 30 ekor 10.000, mungkin saja seperti itu. Bahkan di beberapa daerah misalnya di Rambanggaru, di daerah-daerah tertentu itu mereka sampai kita beli harga 10.000 dapatnya sudah setengah karung yang ukuran 20 kilo itu kecil. Kalau kita misalnya langsung di pesisir. Nah, sedangkan ikan kembung atau yang mungkin kita kenal dengan ikan kombong itu di pasar. Jadi itu adanya pada Januari sampai Maret. Itu masa penceklik. Itu sama sekali ada tapi relatif mahal dan sedikit. Oleh sebab itu kenapa kok ikan kembung itu kok kadang dia mahal, kadang dia murah. Jadi salah satunya adalah ketersediaan biomasa. Kalau biomasanya tersedia, otomatis dia murah. Tapi kalau biomasanya tidak tersedia, itu disebut dengan masa penceklik pasti dia mahal. Itu biasanya berada pada bulan Januari sampai Maret. Sedangkan puncaknya itu berada pada Agustus sampai Oktober. Nah, saat ini dia masih ikan kombong itu masih penceklik. Oleh sebab itu, kalau kita pergi ke pasar mungkin 4 ekor 20 atau mungkin 4 ekor 50 bahkan. Nah, tetapi kalau sudah mulai masuk April, Juli, November sampai Desember, itu mungkin kalau ikan kombong yang sedikit, ikan kombong padi yang bisa orang sebutkan ikan kombong padi itu berarti tidak. Sedangkan ikan tongkol ya itu Januari sampai April itu masa penceklik. Saat ini kan mungkin kita lihat ikan tongkol serba terbatas, kadang ada kadang tidak, tetapi nanti akan puncaknya berada pada bulan Mei, Oktober sampai November. Kemudian ada kakap merah, cakalang, kerapu. Nah, jadi ikan-ikan yang saya sebutkan tadi seperti ikan tembang, kombong atau gembung, tongkol, kakap merah, cakalang, dan kerapu itu merupakan ikan yang digolongkan di dalam ikan kelompok demersal atau ikan yang hidup pada radius 0 sampai dengan 200 meter ke dalam. Itu disebut ikan permukaan. Nah, ikan permukaan ini merupakan ikan yang paling didominasi ada di hampir di semua pesisir Pulau Sumba. Oke, ini supaya adik-adik mahasiswa tahu, oh ternyata di perikanan juga ada disebut dengan kalender penangkapan loh. Jadi yang disebut kalender itu bukan cuma kalender yang kita pakai setiap hari, bukan cuma kita doang yang punya kalender, atau bukan cuma pertanian yang punya kalender, tapi ternyata di perikanan itu punya kalender. Saat mana kita, saat ikan tembang itu dia akan puncak pada bulan ini, ikan kembung akan puncak pada tongkol dan sebagainya. Nah, ini menjadi gambaran sehingga kita semua tahu, oh ternyata kalau kita mau, ikan tembang itu akan banyak berada pada bulan ini. Nah, ini juga sangat berdampak terhadap ekosistem wirausaha. Misalnya kalau ada yang mau berwirausaha untuk buat ikan asap dari ikan cakalang, ya mungkin untuk Januari Maret itu mungkin sebaiknya mungkin dia memilih usaha lain karena memang ada ikan cakalang tapi relatif sedikit. Tetapi pada bulan Juni, Juli, Oktober sampai November itu ikan cakalang itu sangat luar biasa banyak. Sehingga kalau mau buat ikan asap sebaiknya itu pada bulan Juni, Juli, Oktober sampai November karena ketersediaan biomasanya itu sangat banyak pada bulan-bulan tersebut. Oke, nah ini kita tadi bicara banyak tentang ikan air laut. Sekarang kita bicara terkait dengan ikan air tawar. Nah, ikan air tawar itu untuk kita di Sumba Timur, di NTT itu mencapai 51,870 hektar atau luas perencanaan budidaya ikan air tawar. Tetapi
yang baru dimanfaatkan tentang artinya potensi yang bisa kita budidaya ikan air tawar itu kita harus bisa manfaatkan 20-45%. Artinya tidak semua dapat kita manfaatkan. Nah, sedangkan produksi ikan air tawar secara statistik pada tahun 2020 itu mencapai 2010,23 ton. Nah, ini kondisi perairan. Minta maaf bukan 2000 tapi 200,10 ton. Nah, ini padahal kita punya perairan tawar yang banyak, punya waduk yang luas, punya sungai, punya sumber daya air tawar itu yang tidak habis. Nah, tapi pemanfaatan dari lahan-lahan tersebut itu masih relatif sedikit. Nah, ini itu sebagai refleksi bahwa ternyata pemanfaatan ternyata untuk sektor perikanan itu belum optimal, sangat belum optimal. Padahal kita Indonesia Timur itu terkenal loh dengan laut yang masih bagus, kemudian ikan yang masih luar biasa gizinya, tetapi kita belum merasakan bahwa ikan itu adalah merupakan bagian dari sumber daya yang dapat kita manfaatkan sebagai sumber daya makanan atau sebagai protein. Nah, ini yang berikut adalah vegetasi mangrove. Nah, mangrove itu adalah tumbuhan, mungkin ini bukan hal yang baru ya, mungkin adik-adik juga sudah pernah lihat, bahkan sudah sangat familiar dengan mangrove. Kalau kita lihat di sini daerah sebaran mangrove itu ada titik-titik seperti ini. Nah, kita lihat di sini Pak sudah kasih keterangan ada daerah Ratundaro, Welonda, kemudian sampai dengan Buru-Pulu. Artinya di semua pesisir itu kalau kita lihat dari sebaran Pulau Sumba itu 50% atau hampir 40-45% itu wilayah pesisir itu paling banyak ditumbuhi oleh mangrove. Nah, mangrove ini banyak sekali varietasnya atau banyak sekali jenisnya, tidak satu. Nah, ini kita lihat bahwa ini sekedar sharing data bahwa potensi mangrove kita atau potensi vegetasi tumbuhan kita di Pulau Sumba itu luar biasa juga. Nah, ini tadi dia berkaitan, mangrove-nya bagus, terumbu karangnya bagus, pasti biomasanya juga bagus. Biomasa tadi yang Pak bilang sumber daya perikanannya itu bagus. Kalau mangrove-nya juga sudah rusak, terumbu karangnya sudah rusak, otomatis pasti biomasanya sedikit atau organisme seperti ikan juga tidak hidup di daerah. Kemudian vegetasi mangrove ini di Kodi Utara. Nah, silakan dilihat. Ini yang Pak kasih gambar atau Pak ini disebut dengan jenisnya, ada Bruguiera cylindrica, ada Gynoriza sampai Sonalia. Nah, ini vegetasi mangrove-nya, ini di Kodi Utara. Kemudian ini yang ada di Tambolaka. Lalu ini ada di Laura. Ini dilihat ada Avicennia alba. Jadi jenis vegetasi mangrove itu beda-beda. Kemudian ada di Mamboro. Lalu ini di Kuta di Sumba Timur. Nah, jadi ciri-ciri dari mangrove yang ada di Kuta itu dia punya akar pernafasan. Nah, kalau misalnya adik-adik turun ke pantai, kalau lihat ada yang seperti batang-batang yang tumbuh dan tajam, itu disebut dengan akar pernafasan. Jadi si mangrove ini dia menggunakan akar-akar ini untuk bernafas. Nah, kemudian ada kelurahan Ambala. Jadi sangat luar biasa. Vegetasinya atau jenis-jenisnya itu sangat luar biasa. Kemudian ada Watumbaka, ada Umalulu. Nah, itu tadi beberapa mangrove yang tumbuh di wilayah pesisir atau di wilayah perairan Pulau Sumba. Nah, kemudian yang berikut ada lamun. Nah, ini lamun. Lamun itu juga termasuk dengan tumbuhan air. Nah, kalau kita lihat di sini paling banyak lamun itu justru ada di Sumba Barat Daya dan Sumba Barat. Nah, ini memiliki korelasi dengan kalau misalnya ada perayaannya. Kenapa di daerah Sumba Barat Daya, atau misalnya dapat prosesi nyale itu sangat banyak nyale di situ, ya karena dia memiliki korelasi dengan ini padang lamun. Jadi lamun ini, kalau misalnya mungkin yang mahasiswa perikanan mungkin sudah tahu lamunnya, tetapi masih mungkin kalau pernah ke pantai kemudian lihat ada tumbuhan seperti ini, dia seperti daunnya seperti pita, itu disebut dengan lamun. Nah, lamun ini salah satu ekosistem yang kemudian dapat menjadikan unsur hara atau unsur hara bagi kesehatan perairan.
Nah, kalau perairannya tidak sehat, misalnya kondisi biofisiknya tadi misalnya dia kondisi lingkungannya asam, lalu tidak ada lamun, bagaimana itu makanan ikan bisa tumbuh kan? Ikan juga dia juga ada yang makan tumbuh dan ada yang karnivor dan ada yang herbivor. Nah, kalau lamunnya juga tidak ada, otomatis itu sangat berdampak terhadap ekosistem. Nah, ini Pak sudah kasih gambar, nanti silakan dilihat. Jadi mulai dari Pondokbudi sampai dengan Presalura ada 53 titik. 53 titik yang tersebar di sekitar Pulau Sumba, tempat hidupnya padang lamun. Nah, ini salah satu megafauna rentan punah. Nah, tadi kita sudah bicara tentang keanekaragaman hayati, ada ikan, ada terumbu karang, ada pohon bakau, lalu ada padang lamun. Nah, ternyata di sisi lain ada megafauna atau ada beberapa organisasi hayat yang saat ini sudah terancam punah. Mari kita ulas pertama mulai dari Kabupaten Sumba Barat ya. Itu terutama spesies yang ada di Desa Perekonda, Desa Pudi maupun Desa WM Mananda, Karuni, Detekonda, yang di Kecamatan Laura. Nah, ini beberapa yang tadi saya sebutkan atau yang saya tampilkan ini itu merupakan tempat pendaratan penyu. Artinya tempat penyu bertelur, berwayah, bertumbuh, berkembang itu di situ. Tetapi karena eksploitasi secara berlebihan oleh masyarakat, karena ya mungkin salah satunya ada mungkin karena keterbatasan sumber daya, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya organisme ini sudah terancam punah. Nah, kemudian terjadi eksploitasi berlebihan, ada yang mungkin menangkap penyu, kemudian dagingnya dikonsumsi, telur penyunya diambil, kemudian dijual. Nah, itu beberapa kondisi-kondisi itu yang menyebabkan megafauna ini terancam punah. Atau mungkin yang kedua adalah faktor kerusakan lingkungan yang menyebabkan si penyu ini kemudian berpindah atau mungkin memilih tempat lain untuk mereka berwayah. Nah, perlu juga adik-adik mahasiswa tahu bahwa di Sumba Barat Daya tadi itu merupakan tempat lintasan atau tempat paus dan lumba-lumba itu melintas. Kita tahu bahwa lumba-lumba dan paus itu merupakan organisme yang disebut dengan high migratory atau ikan yang perpindahan tempat itu dia bisa berpindah, hari ini bisa ada di Flores, besok dia sudah ada di Kupang, di Rote, di Sampung, karena saking cepatnya untuk dia berpindah wilayah. Nah, kedua jadi ini salah sedikit informasi bahwa di Sumba Barat itu tempat lintasannya beberapa dan nah, ini megafauna yang terancam punah untuk di Kabupaten Sumba Barat. Jadi ada data survei pada tahun 2015 itu ada tempat penyu yang sudah dikategorikan sebagai red notice, khususnya di Sumba Barat ya. Jadi ada umumnya itu penyu sisik atau Anopheles indicatus. Ini saya sudah tunjukkan gambarnya. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat penyu seperti ini, nanti tolong diedukasi ke masyarakat. Jangan ditangkap, jangan dieksploitasi, sebaiknya jangan dikonsumsi. Biar supaya penyu ini banyak, kalau penyu ini banyak, itu menjadi salah satu sektor ekowisata adik-adik sekalian. Jadi orang bisa datang, orang luar bisa datang berkunjung ke Pulau Sumba hanya untuk menikmati penyu. Nah, kalau penyu-penyu yang luar biasa ini sudah kita ambil, kita makan, kita eksploitasi secara berlebihan, apa yang mau kita banggakan dari perairan kita yang luar biasa. Kemudian yang kedua ada penyu sisik semu atau olive riddle atau Lepidopsis olivisae. Ini Pak tunjukkan gambarnya. Kemudian ada penyu hijau dan ada penyu belimbing. Nah, empat penyu ini itu biasanya ada di Pantai Mambang yang ada di Sumba Barat, ya. Di Pantai Mambang, Pantai Karawe'e, Pantai Ngihiwatu, Pantai Kirijara, dan Pantai Balulubu. Nah, jadi adik-adik yang ada di wilayah Pantai Sumba Barat yang mungkin di perkuliahan ini, tolong penyu itu dijaga. Kemudian jika menemukan, tolong diedukasi. Ya, jadi sebenarnya perkuliahan ini adalah sharing bagaimana kita mengutip potensi kita yang kita, baik yang di darat, kita yang budaya, maupun yang ada di laut. Kita tidak memikirkan kehidupan kita juga, tapi kita memikirkan organisme yang hidup di sekitar kita. Karena itu merupakan salah satu kebanggaan daerah bahwa mungkin penyu hijau ini tidak akan menjadi cerita, oh penyu hijau mungkin dulu pernah hidup di daerah ini tapi sudah punah. Tapi bagaimana penyu hijau eksistensinya tetap ada. Jadi
orang silakan mau menikmati kapan saja, mau melihat penyu hijau, mau melihat penyu sisir kapan saja dan pada saat mana saja mereka boleh datang ke Sumba atau sekitar berlibur, kemudian untuk menikmati keanekaragaman hayati yang kita punya. Nah, megafauna yang terancam punah ini ada di Sumba Tengah, jadi itu ada di Desa Ngadumbulu, Desa Lenang, Tanambanas, di Umbul-Tenggai. Nah, itu sama juga kondisi penyu. Jadi ada fakta, adik-adik sekalian, ternyata ada satu jurnal yang menulis bahwa di Desa Ngadumbulu, dengan di Sumba Tengah itu, orang di sana itu menjual penyu yang mereka tangkap itu dengan harga satu ekor penyu 500.000 untuk penyu hijau besar. Kemudian telur penyu itu dijual dengan 500 perak per telur. Ini ada fakta menyatakan bahwa masyarakat di sana itu ada terjadi jual-menjual penyu. Ya tolong ya bagi adik-adik mahasiswa yang wilayah Sumba Tengah, terutama di Desa Ngadumbulu, tolong dihentikan aktivitas. Dihentikan. Karena itu tidak menjaga eksistensi dan tidak menjaga kelestarian. Memang sengaja di slide kali ini saya tampilkan ini supaya ini fakta. Kita tidak sekedar bersenang-senang, oh karena kita pantai kita bagus, kita tidak hanya bersenang-senang di situ. Tapi di sisi lain, ada organisme perikanan, ada organisme perairan yang terancam punah. Nah, jadi ini salah satu catatan untuk adik-adik yang berada di wilayah-wilayah tersebut, tolong diedukasi masyarakat, sebaiknya jangan diperjualbelikan. Ya, oke. Kemudian ini yang di Pulau Sumba, minta maaf di Sumba Timur, itu di Desa Mondo, Hamba Praeng, Kuta, Temu, Lambakarat, Tanah Manang, Kali Uda, Wula, Ada Kamali, Lembu Utang, Janji, dan di Pulau Salura itu paling banyak eksploitasi penyu. Nah, ini penyu, lihat telur penyunya modelnya seperti ini, orang gali, jadi dia teksturnya tuh dia tidak seperti telur ayam ya. Kalau telur ayam kan cangkangnya itu keras, sedangkan penyu cangkang itu lunak. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Jadi tadi sudah disampaikan mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, daerah-daerah tersebut tolong untuk dihentikan aktivitas eksploitasi secara berlebihan terhadap penyu yang mungkin hidup di wilayah perairan. Nah, itu tadi sudah kita kaji terkait dengan Pulau Sumba. Mungkin karena keterbatasan data dan keterbatasan publikasi yang Pak sempat baca dan rangkum, mungkin ada beberapa, bukan berarti Pak cuma membahas Sumba Timur, tidak. Kebetulan Pak kita baca datanya juga cukup lengkap tentang potensi Sumba Timur. Bukan berarti bahwa di beberapa kabupaten seperti Sumba Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah tidak memiliki potensi ini, tapi punya potensi mungkin belum dipublikasikan. Sehingga Pak hanya menyampaikan materi-materi yang memang sudah tertulis, faktanya sudah diuji, datanya sudah diuji dan dinyatakan layak untuk dipublikasi. Kemudian Pak. Nah, untuk di Sumba Timur, ini kita lihat Sumba Timur itu ada banyak sekali potensi perikanan. Baik pengolahan ikan asin atau ikan asap yang titiknya warna hitam ini, ada pengolahan garam, ada artemia. Artemia itu benih udang ya, untuk budidaya udang. Kemudian budidaya rumput laut, ada budidaya ikan air tawar, ada budidaya mutiara, ada perikanan tangkap, ada lokasi pabrik rumput laut yang ada di PT Astil. Kemudian ada balai benih ikan (BBI). BBI itu adalah tempat pembenihan ikan air tawar. Jadi kalau masyarakat membutuhkan ikan air tawar, nanti silakan ke BBI, ambil bibitnya, kemudian mereka budidaya di rumah masing-masing. Kemudian ada kampung adat dan wisata pantai. Itu banyak sekali tersebar potensi-potensi. Yang tadi teman-teman kalau kampung adat bukan potensi perikanan ya, tetapi hampir 90% tadi yang sudah saya sampaikan itu berhubungan dengan potensi perikanan. Nah, untuk di Sumba Timur sendiri, potensi lestari ya, itu di Sumba Timur sendiri, potensi perikanan itu mencapai 66 ton per tahun. Dan kita hanya diizinkan untuk menangkap 52,300 ton per tahun. Artinya kita hanya diizinkan untuk menangkap, untuk mengolah atau untuk memanfaatkan sumber daya perikanan itu hanya sebatas 60-70%.
Tetapi ya seperti kita tahu bahwa kita tidak sampai 52 ton, maaf 52 ton, tetapi kita mungkin potensinya itu pemanfaatannya relatif lebih sedikit. Nah, itu perikanan tangkap. Kemudian sekarang kita masuk di potensi budidaya, ada rumput laut. Jadi untuk potensi budidaya rumput laut di Sumba Timur itu tersebar di 9 kecamatan. Nah, di situ ada 25 desa, kemudian potensi budidaya itu mencapai 15.000 hektar, 15.000 sekian hektar, dan pemanfaatannya hanya mencapai 2,9 atau hanya mencapai 449 hektar. Dari 15.000 hektar yang memiliki potensi budidaya rumput laut, kita hanya baru memanfaatkan 2,9. Nah, ini salah satu pekerjaan kita, baik kita sebagai dosen maupun adik-adik mahasiswa sebagai baik itu peneliti, nanti mau menjadi pengurus atau mau jadi apapun, alumni dari Wina, ini menjadi salah satu seri. Jadi mungkin bagi teman-teman yang bukan kuliah di perikanan atau yang misalnya kuliah di pertanian, di hukum, di pendidikan, di ekonomi, nah ini sekedar seri bahwa kita itu hanya baru memanfaatkan 2,98%. Nah, untuk potensi pengembangan rumput laut di Sumba Timur itu tadi 15.000 hektar, tapi pemanfaatannya itu masih sedikit. Jadi ada 27 hamparan. Hamparan itu apa? 27 lokasi budidaya yang ada di Sumba Timur. Nah, ini Pak Sering, ada Larawali, Pantai Larawali, tempat budidaya rumput laut, ada Laiwotung, ada di Modolo, ada Laipuri, Warabadi, Warajangga, Hairati, Maukawini, Kaliuda, ada Kamali, Wula, dan Presalura. Akan tetapi dari beberapa daerah-daerah yang Pak sebutkan tadi, yang konsisten hingga saat ini untuk budaya rumput laut itu Warabadi, Warajangga, Maukawini, dan Kaliuda. Itu mungkin sekitar 5 lokasi yang sampai saat ini masih konsisten untuk budaya rumput laut. Tetapi di Larawali, Laiwotung, Modolo, Laipuri itu orang sudah tidak budaya rumput laut. Ya mungkin karena kondisi lingkungan. Yang kedua mungkin karena kondisi pasar, ketersediaan pasar. Sehingga menyebabkan tadi potensi-potensi daerah itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi hanya beberapa daerah yang dimanfaatkan. Nah, ini juga menggugah kita, baik sebagai nanti yang mau melakukan penelitian, atau mungkin kayaknya, oh cocok nih saya mau penelitian tentang potensi perikanan, baik yang terutama mahasiswa yang ekonomi, atau mungkin yang biologi, atau ini silakan, terbuka sekali. Nah ini materi yang saya sampaikan ini artinya menggambarkan kondisi perikanan kita Pulau Sumba. Jadi walaupun kita pesisirnya banyak, tetapi tidak semua juga dapat kita budaya rumput laut. Hanya beberapa daerah-daerah tertentu yang kita manfaatkan. Nah, untuk ini salah satu perusahaan ya, salah satu perusahaan rumput laut yang ada di Pulau Sumba itu saat ini baru ada di Sumba Timur. Itu mereka produksi yang disebut dengan ATCC atau disebut dengan alkalani trichotoni. Nah, ATC itu rumput laut yang Bapak Ibu lihat tadi, rumput laut hijau yang disebut dengan ekotoni itu mereka ambil, kemudian mereka manfaatkan, nah lalu kemudian mereka jual. Nah, ini dijual, umumnya itu dijual di China, di PT Zhenjiang Top Hydrocolloid itu di China. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan dari China itu belum memenuhi. Karena ya tadi mungkin keterbatasan orang yang budaya rumput laut. Sedangkan di sisi lain kebutuhannya banyak, bahan bakunya sedikit. Nah, kemudian bahan baku yang atau misalnya bibit yang digunakan oleh masyarakat saat ini adalah bibit yang mungkin tingkat bagusnya atau tingkat baiknya bibit itu sudah rendah. Atau istilah secara biologi itu bukan pada F0, tapi dia sudah mencapai F10. Artinya turunannya itu sudah banyak. Kemudian semakin banyak turunannya, itu akan berdampak terhadap kualitas. Nah, dapat kita lihat bahwa untuk produksi alkali trichotoni atau ATC itu dari tahun 2010 sampai 2021 itu relatif cenderung meningkat, kemudian agak sedikit menurun pada tahun 2020-2021 karena ini
karena pandemi kemarin sehingga aktivitas ekspor impor itu sempat terhalangi, sehingga kenapa dilihat pada tahun 2020 kok turun mencapai 58, kemudian pada tahun 2021 kemarin sudah sedikit meningkat. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2021 itu total rumput laut yang sudah diekspor ke Cina itu sudah mencapai 3 ton. Saya minta sudah mencapai hampir mencapai 30 ton untuk ekspornya setiap proses produksi tersebut. Nah, tadi kita bicara tentang rumput laut, sekarang kita masuk di garam. Nah, ini garam skala NTT. Kalau kita lihat, Pak sudah kasih tulisan warna merah. Di sini ada Kabupaten Sumber Tengah, terutama Desa Mamboro, Kalimantan Selatan, kemudian daerah Kabupaten Sumber Barat atau Waikelo, Laura, dan Kabupaten Sumber Timur, Pandawai, Umalulu, dan Hahan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Kabupaten Sumber Timur paling luas potensi daerahnya. Itu hampir mencapai 1.111 hektar. Tapi pemanfaatannya baru 80 hektar. Sedangkan 1.031-nya itu belum dimanfaatkan. Artinya apa ya? Jadi ini masalah kita bersama. Banyak faktor yang mempengaruhi. Artinya faktor yang pertama adalah faktor keterbatasan pengetahuan. Kemudian mungkin yang kedua adalah mungkin akses permodalan atau dukungan pemerintah yang mungkin masih kurang. Kemudian yang ketiga mungkin pasar. Salah satu yang mempengaruhi produksi adalah pasar. Ketika mungkin pasarnya tidak tersedia, ya kita mau produksi bagaimanapun juga serba terbatas. Karena sesuatu diproduksi harus memiliki marketnya, tapi harus memiliki pasarnya. Nah, sedangkan Waikelo itu hanya mencapai 100 hektar, tapi dimanfaatkan baru 1 hektar. Sedangkan 99 itu belum dimanfaatkan. Demikian di Mamboro, Kalimantan Selatan, itu potensi tempat kita produksi garam itu mencapai 100 hektar, tapi yang kita manfaatkan baru 2 hektar. Nah, kalau kita lihat dari 3 kabupaten ini, yang saya tampilkan ini, pemanfaatannya itu baru 1%, baru 1%, atau ya mencapai 2 lah, baru 2%. Pemanfaatan dari luas wilayah yang dapat punya potensi untuk produksi garam. Nah, dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur yang pemanfaatannya sudah luar biasa. Misalnya kita lihat di sini Nagakeo ya, dia punya potensi daerahnya 376 yang dimanfaatkan 498. Artinya pemanfaatannya sudah mencapai 60%. Kemudian ada Saurai Jua, kemudian lalu Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, yang di kita Sumba itu pemanfaatan atau produksi garam itu baru 1%. Nah, bahkan juga untuk yang masak garam itu masih didominasi oleh orang tua. Ya mungkin karena dia sudah terbiasa masak garam, maka usaha garam itu dilakukan. Tapi untuk kaum milenial saat kita ini jarang yang melakukan masak garam. Kita masih mengandalkan tenaga-tenaga orang tua kita, mungkin om kita yang sudah lansia, yang mungkin sudah atau bukan lansia yang sudah usia tua, yang kemudian sudah produktivitasnya menurun, tetapi mereka masih produksi garam. Nah, ini juga menjadi satu masalah bagi sebagai kaum milenial untuk bagaimana kita lah yang mengganti profesi seperti itu. Artinya kita punya teknologi, kita punya ilmu pengetahuan. Mungkin kita bisa buka usaha, membuka lapangan pekerjaan, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat kita pekerjakan, kemudian itu memberikan dampak secara ekonomi bagi wilayah pesisir. Kemudian selain itu juga potensi hektar yang tidak termanfaatkan ini dapat kita manfaatkan. Ini tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan. Nah, kalau setiap sektor itu dioptimalkan, pasti kita punya kemandirian di bidang perikanan, baik itu ikan maupun non-ikan. Tapi hingga saat ini pemanfaatan sektor perikanan itu belum optimal, sehingga ya kondisinya seperti itu. Artinya banyak, kayak misalnya rumput laut tadi, banyak lahan-lahan rumput laut yang mau dibudidayakan, tapi manfaatnya itu masih sedikit. Demikian juga di garam. Sedangkan kebutuhan garam nasional itu masih ada beberapa yang diimpor dari luar, yang dimasukkan dari luar ke dalam
negara kita. Tetapi di sisi lain kita punya negara maritim yang lautnya itu sangat luas. Kemudian ya itu tadi keterbatasan. Nah, ini beberapa pabrik garam yang ada di NTT, tapi sayangnya belum ada di Sumba Timur ya. Mungkin ada di Sumba Timur, tapi mungkin belum teridentifikasi. Misalnya kayak garam Mamuli. Nah, itu salah satu di Sumba Timur ya. Mungkin di Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat saya tidak tahu. Mungkin sudah ada, tapi mungkin belum saya dapatkan hasilnya atau penelitian yang menunjukkan bahwa sudah ada pabrik garam. Nah, ini kita lihat ada 6 pabrik besar yang kemudian kita lihat misalnya PT Setam Garam Indonesia itu dia punya luasan mencapai 498 hektar pemanfaatan. Kemudian ada yang PT Inti Daya Kencana di Malaka itu mencapai 4.000. Nah, ini perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan potensi pesisir kita yang sangat luar biasa ada di Nusa Tenggara Timur. Ini juga menjadi salah satu fakta yang didiskusikan bersama-sama. Mungkin ke depan ada pabrik tertentu yang mungkin mau berinvestasi di Pulau Sumba, khususnya di Pulau Sumba, karena tadi kita punya panjang garis pantai yang sangat luar biasa, punya air laut yang masih bagus, kemudian punya kandungan-kandungan mineral yang ada di air laut yang masih bagus untuk dimanfaatkan. Tidak mungkin kondisi perairan kita tidak serusak atau tidak separah dengan perairan-perairan di Pulau Jawa yang mungkin sudah tercemar dengan kondisi lingkungan seperti limbah pabrik dan limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ini kondisi perikanan dan olahan tradisional. Ini sudah tadi Pak sampaikan. Nah, jadi selain kita punya kondisi perikanan tadi, baik pesisir, kita juga ada olahannya. Nah, olahan di Sumba Timur itu umumnya ada ikan asap, kemudian ada ikan asin, ikan kering. Lalu kemudian ada usaha kecil-kecilan yang jual-jual ikan. Nah, itu usaha-usaha kita. Tapi untuk pengolahan kita di Sumba Timur masih sangat terbatas. Itu baru orang produksi ikan asap dan ikan kering. Nah, ikan asap pun juga masih belum stabil. Artinya usaha ini masih sifatnya musiman. Ini salah satu kelemahan. Artinya kita buka usaha ikan asap itu masih sebatas suka dan tidak suka. Ya kalau suka saya produksi, kalau tidak saya tidak produksi. Sehingga tidak begitu memberikan dampak terhadap pemasukan baik secara ekonomi. Nah, berbeda mungkin di daerah-daerah di Flores itu mereka konsisten. Kalau sudah ikan asap, sepanjang tahun mereka akan sediakan ikan asap. Hanya bahkan kadang ikan kering juga kita datangkan dari pulau dari Nusa Tenggara Barat, dari Pulau Lombok kita datangnya. Jadi coba kalau misalnya adik-adik mahasiswa ke pasar, coba diskusi dengan penjual ikan kering, coba tanya ikan kering ini dari mana. Justru paling banyak ikan kering itu bukan dari Sumba Timur, bukan dari Pulau Sumba, tapi didatangkan dari Nusa Tenggara Barat. Nah, ini ironi artinya kita hidup di dalam sumber daya perikanan yang luar biasa, tetapi di sisi lain ternyata tidak seperti yang kita duga, tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan ikan kering saja kita datangkan dari. Nah, ini beberapa pengolahan, ada produk fermentasi. Nah, kalau misalnya adik-adik lihat ada bulu babi yang ada di pesisir yang modern seperti ini, itu kebanyakan masyarakat kita atau mama-mama atau kita punya om tante itu manfaatkan sebagai ini disebut dengan istilah fermentasi. Kalau istilah perikanan atau istilah biologi disebut dengan fermentasi. Nah, singkat, jadi sederhananya fermentasi itu ikan yang kita ambil kemudian kita kasih garam lalu kita tutup, kita simpan selama beberapa hari, itu disebut dengan fermentasi. Nah, pasti ini memberikan rasa yang enak. Jadi kalau pernah ada yang konsumsi ini justru rasanya sangat enak. Justru mungkin dengan hanya cuma 1 sendok, mungkin kalau kita makan dengan nasi, mungkin nasi 1 piring juga bisa habis dengan ini karena saking enaknya. Kemudian beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh dengan sistem pengolahan seperti ini itu sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan. Ada mungkin kalau adik-adik pernah dengar ada yang omega 3 yang bagus untuk kesehatan bayi, kemudian untuk kesehatan jantung, kemudian ada proteinnya juga tinggi yang baik untuk tubuh. Nah, kalau dilihat di sini, ini cuma ada sedikit masalah di sini dari kemasannya. Kemasannya mungkin ini tidak estetis, ya itu beberapa kelemahan-kelemahan yang ada di masyarakat. Mereka intinya ada botol, mau botol itu botol aqua, botol apa yang penting bisa diisi botol. Nah,
tentunya ini akan berdampak terhadap pemasarannya. Mungkin bagi masing-masing studi ekonomi sangat tahu betul bahwa visualisasi produk itu sangat mempengaruhi daya beli. Nah, ini salah satu faktor yang mungkin menyebabkan kenapa daya beli menurun. Ketika daya beli menurun, otomatis masyarakat yang produksi juga paling tidak produksi banyak. Jadi dia punya keterkaitan ketika demand-nya banyak, otomatis supply-nya juga banyak. Itu punya tali yang tidak bisa terlepas antara satu dengan bagian. Artinya ketika bahan bakunya banyak, pasarnya juga banyak, pasti pengolahannya juga bagus. Tetapi kalau misalnya pasarnya sedikit, ya pasti tidak mungkin orang mengolahnya banyak. Orang akan mengolah sesuai dengan pasar. Oke. Kemudian lanjut ini dengan produk tadi masih lanjut. Ada yang kalau misalnya ada yang pernah lakukan di rumah ikan teri, itu ikan teri yang kecil mereka ambil, kemudian taruh dengan cuka atau cuka lontar, kemudian mereka tutup, mereka simpan. Justru pengolahan-pengolahan ini selain memberikan rasa yang enak, tetapi dia juga sebagai sumber senyawa gizi yang baik untuk tubuh. Nah, ini pengolahan-pengolahan tradisional yang mungkin sering kita jumpai di masyarakat atau mungkin sering kita lakukan. Nah, ada telur ikan di beberapa daerah, salah satunya di bagian Manili, ada yang ambil telur ikan, kemudian dia campurkan dengan garam, lalu dia tutup dengan dengan daun pisang, lalu disimpan. Justru selain menghasilkan tadi menghasilkan rasa yang enak, ternyata bagus juga untuk tubuh, untuk sebagai jadi orang tidak perlu minum susu, orang cukup makan ikan dan lain sebagainya. Tadi yang saya sudah sampaikan itu sudah memenuhi unsur kebutuhan gizi di dalam tubuh. Nah, ini ada cacing laut. Nah, cacing laut mungkin teman-teman ada yang sudah pernah makan atau mungkin pernah dengar bahwa cacing laut itu paling banyak ada di Sumbawa Barat dan Sumbawa Barat Daya. Kenapa paling banyak? Karena tadi kita katakan di sana itu lambungnya itu sangat luar biasa bagusnya. Ketika tumbuhan air atau lambungnya bagus, otomatis dia berdampak terhadap sumber dayanya. Nah, jadi makan cacing itu bukan hanya sekedar budaya, tetapi makan nyale itu selain budaya, untuk makan nyale ternyata di nyale atau cacing itu punya protein yang mencapai 63% sangat tinggi. Lalu, nah tadi kita bicara makan ikan, ada ikan asap, kemudian ada bulu babi, kemudian ada nyale. Nah sekarang kita lihat pola konsumsi ikan. Kita mau ini kebetulan saya melakukan penelitian terkait ini. Ternyata kita untuk Sumba Timur itu kita baru makan, kita konsumsi ikan itu baru 48 kg per kita per bulan. Artinya apa? Kita hanya baru konsumsi segitu itu. Tadi kita punya sumber daya perikanan yang luar biasa banyak. Sedangkan secara nasional itu kita dituntut harus makan 56,39 kg per kapita per tahun. Nah, kita itu baru 48 kg per kapita per tahun. Ini karena apa? Karena kita belum melihat ikan itu sebagai komoditi makanan yang diunggulkan. Artinya apa? Kita masih mengandalkan daging-daging, misalnya daging sapi, daging babi, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain kita punya ikan, tapi kita tidak mau makan ikan. Nah, ada beberapa budaya yang mungkin sedikit kita diskusikan. Kebanyakan di beberapa daerah itu ketika tamunya datang, dia tidak mau kasih ikan, atau dia tidak kasih makan ikan, karena mungkin dia merasa bahwa, oh makan ikan itu, kalau kasih ikan itu tidak sopan. Harus ikan babi, harus potong ayam. Artinya apa? Tersisihkanlah daging ikan ini. Yang sebetulnya ikan ini punya potensi gizi yang luar biasa. Nah, ada sebuah literatur atau sebuah publikasi yang menunjukkan bahwa Jepang itu, dia makan ikan itu mencapai 100 kg per kapita per tahun. Dia mencapai 100 kg, bahkan kita hanya 50, artinya setengah bagian dibandingkan dengan Jepang. Nah, kemudian mereka riset, ternyata bahwa angka jumlah konsumsi ikan itu sangat mempengaruhi angka harapan hidup. Ini apa? Ketika makan ikannya banyak, otomatis kita umurnya panjang. Itu angka harapan hidup. Nah, di Jepang itu rata-rata orang Jepang itu punya umur hampir mencapai 100 tahun, bahkan di atas 90-an tahun untuk mereka masih kuat, masih bisa beraktivitas. Karena apa? Karena dia punya korelasi dengan konsumsi ikannya itu mencapai 100 kg per kapita per tahun. Sedangkan kita Indonesia secara nasional itu baru 56,39. Itu secara nasional. Nah, kalau ditarik lagi di Sumba itu baru 48 kg kapita per bulan.
dampak dari rendahnya konsumsi ikan ini apa? Adalah tingginya angka stunting. Kenapa menjadi ironi kita katakan bahwa NTT itu salah satu lautnya masih bagus, ikannya masih banyak, tetapi gudangnya stunting secara nasional. Bahkan NTT itu termasuk urutan kedua setelah Papua yang stunting. Padahal kalau boleh dibilang Papua dan NTT atau umumnya Indonesia Timur, apa yang kurang? Ya, potensi alamnya bagus, ikan-ikannya masih sehat, daging ikannya itu masih bagus. Tapi itu kan karena kita merasa bahwa makan ikan itu bukan merupakan satu tren. Orang makan ikan hanya sekedar ya untuk mengisi kalau dia tidak ada lauk. Tapi kalau misalnya disajikan dia, ya itu tadi masih ada budaya-budaya tertentu yang masih memarginalkan ikan. Oke, ini kebetulan Pak melakukan penelitian, Pak melakukan penelitian dan melihat bahwa kita konsumsi ikan masih sangat rendah. Bahkan kalau misalnya kita analogi ya, malam kita beli ikan, kemudian kita makan malam, mungkin paginya tuh sisa sedikit. Bahkan siang mungkin kita tidak makan. Atau mungkin kita beli ikannya pagi, paling kita makan siang, ya malam kita tidak makan ikan. Biasanya seperti itu. Nah, saya ini saat kita bahas tadi potensi ternyata ada kearifan lokal. Artinya tadi di pesisir itu atau wilayah pesisir bukan kita bicara masalah ikan dan ikan, tetapi juga dia memiliki dampak terhadap kearifan lokal atau budaya pesisir. Misalnya satu ritual Wulupudu. Nah, ini mungkin bagi teman adik-adik yang ada di Sumba Barat, Sumba Barat Daya mungkin sudah tidak asing dengan nama ini, ritual Wulupudu. Ternyata ritual Wulupudu itu merupakan warisan dari kekayaan bahari atau kekayaan maritim kita. Di mana ini saya sudah tampilkan bahwa ritual ini adalah berburu, ratu itu berburu di hutan, kemudian bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, dia silakan berburu di laut. Nah, ini ritual Wulupudu yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian tradisi Hudutari, ini yang ada di Sumba Tengah. Jadi Hudutari adalah tradisi memanen ikan teri dilakukan setiap musim ikan teri pada bulan Agustus sampai September. Itu umumnya ada di Teluk Tengeri, Desa Waimanu, Kecamatan Kepiti Tanah Selatan, Kabupaten Sumba. Jadi ini ada warisan budayanya. Jadi ikan itu bukan hanya sebatas organisme, bukan hanya sebatas ekonomi, tapi ikan juga justru memberikan dampak terhadap kearifan lokal. Karena ya perlu kita tahu bahwa nenek moyang kita itu ke laut ya. Kalau ke laut berarti ada tradisi-tradisi atau ada kearifan-kearifan lokal yang kemudian tumbuh dan sampai sekarang itu masih dipegang oleh beberapa kelompok masyarakat. Nah, kemudian ada Mandiri Nyale tadi. Mandiri Nyale itu ini sudah sangat familiar. Itu ketika mau melakukan prosesi pasola, itu raton terlebih dahulu turun ke pantai, kemudian ada prosesi Nyale, dan cerita Nyale juga ini ada ceritanya terkait dengan seorang perempuan yang kemudian untuk secara jelasnya ceritanya saya tidak terlalu ikuti, tapi beberapa sumber saya dengar bahwa Nyale ini merupakan penjelmaan dari seorang perempuan. Nah, biasanya Nyale ini dikonsumsi ketika mau ritual pasola. Nah, sedangkan di Sumba Timur biasa di Modo itu ada istilah upu iyang atau mengambil ikan. Jadi sebelum masyarakat itu menangkap ikan di muara, terlebih dahulu dilakukan prosesi adat atau berdoa atau hamayang. Setelah berdoa kepada leluhur, kepada nenek moyang, lalu dilakukan prosesi penangkapan ikan secara tradisional. Kemudian di beberapa kelompok masyarakat, terutama di Sumba Timur, itu ada beberapa organisasi perairan yang dijadikan sebagai simbol kepercayaan atau simbol marapu. Misalnya ada disebut dengan marapu buaya atau orang merasa bahwa buaya itu merupakan nenek moyang. Kemudian mungkin ini saya tampilkan misalnya penyebutan untuk kelompok bangsawan. Kadang katakan anak karawulang. Anak karawulang itu penyu. Mereka tidak sebutkan nama secara harafiah, tetapi biasa dalam tuturan adat hanya disebutkan anak karawulang, anak wairara. Itu penyebutan bagi kelompok bangsawan. Kemudian ada tradisi tato. Biasa orang tua di kampung ada yang tato di tangan atau di kaki, ada yang tato udang.
Nah, tato udang itu sebetulnya melambangkan semangat kebersamaan. Jadi ada beberapa organisme-organisme perairan yang kemudian dijadikan sebagai simbol kepercayaan atau sebagai simbol semangat ataupun sebagai simbol penyebutan terhadap kelompok. Kemudian tadi itu untuk kearifan lokal. Yang berikut adalah lupus pengembangan pariwisata. Nah, ini adalah pengembangan pariwisata kita di NTT, di mana untuk di Sumba itu yang baru direncanakan ke depan adalah Kabupaten Sumba Timur, terutama pada Pantai Pramadita. Itu saat ini sedang dibangun itu kurang lebih 2 hektar, itu miliknya masyarakat. Itu sekarang itu yang baru diteruskan ada di Sumba Timur di Desa Pramadita. Nah, kemudian ada beberapa lokus pariwisata estate yang di provinsi NTT yang akan dikembangkan, misalnya di Ratenggaro juga itu dikembangkan. Oke, sekian dan terima kasih. Tadi sebagai penutup, tadi kita sudah banyak diskusi, kita mengenal keanekaragaman hayati kita mengenal fakta-fakta yang ada, kemudian kita juga mengenal ada beberapa fauna-fauna yang mungkin terancam punah, kemudian potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya, kearifan lokal, hingga terakhir pada potensi ekowisata. Nah, saya kira itu ada banyak hal yang kita sudah sharing. Jadi pada perkuliahan ini saya sharing kondisi kita Pulau Sumba terkait dengan kondisi perikanan. Saya kira pasti di benak adik-adik mahasiswa ada banyak hal yang terpikirkan atau yang mungkin berimajinasi bahwa ini kondisi perikanan kita di Pulau Sumba. Ya, saya kira demikian saja pada materi yang akan saya sampaikan kali ini. Nanti setelah materi ini, nanti akan dilakukan tugas. Nanti tugas atau akses tugasnya nanti akan disediakan di akun learning mahasiswa atau akun emas mahasiswa. Demikian pemaparan singkat saya. Saya atas nama Kusman Ibu menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada banyak hal yang mungkin masih kurang dan lain sebagainya. Saya menyampaikan mohon maaf dan di akhir kata semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Shalom dan sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya.